warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Anggriana, wali kelas 6 di Sekolah Dasar Cerdas Qurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wafa Widiananda, wali kelas 5 di SD Islam Cerdas Qurani. Alhamdulillah, mulai mengajar di Cerdas Qurani itu saya sejak tahun 2016 sampai sekarang kira-kira sekitar 6-7 tahun. Saya baru bergabung di SD Islam Cerdas Qurani itu tahun 2021 dan berarti sekarang masuk ke tahun kedua saya di sini. Di Cerdas Qurani ini saya mendapatkan sangat banyak pengalaman ya, diantaranya mengajar anak-anak itu ternyata yang sangat menyenangkan. Walaupun itu mungkin akan ada kesulitan, tapi ya itu merupakan resiko kita sebagai pengajar ya. Alhamdulillahnya selain mendapatkan pengalaman mengajar anak-anak, juga dalam kesehariannya saya juga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman juga, diantaranya bagaimana cara kita membina kerjasama dengan guru lainnya. Kemudian bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak, lalu mendisiplinkan diri juga, bagaimana kita harus datang sebelum anak-anak masuk. Tentunya banyak sekali hal yang saya dapat, pengalaman berharga selama saya mengajar di Cerdas Qurani, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mengasuh anak-anak. Khususnya kebetulan tahun kemarin itu saya mengajar di kelas 1 sebagai asisten, dan itu betul-betul challenging banget buat saya. Saya jujur bukan orang yang terlalu suka dengan anak kecil sebetulnya, tapi karena profesi ini mengharuskan saya untuk beradaptasi, berinteraksi dengan anak-anak mau tidak mau itu. Jadi saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, khususnya dari guru-guru senior seperti Bu Tina, guru-guru lain juga. Dari mereka saya belajar bagaimana cara kita bisa mengajar kepada anak-anak. Selain itu, saya juga mendapatkan rumah baru, keluarga baru. Guru-guru di sini semuanya sangat menyenangkan untuk diajak berdiskusi dan banyak hal. Ini kayaknya harus dijawab sama Bu Tina dulu deh, karena kan Bu Tina yang paling pengalaman nih. Ya. Khususnya terutama ya untuk mengajar anak-anak, untuk anak-anak yang soleh atau anak-anak yang biasanya juga di rumah sudah nurut sama orang tuanya, itu mungkin tidak ada tantangan atau tidak ada challenge ya buat kami guru-guru di Cerdas Qurani. Untuk yang tantangan yang paling berasa itu adalah saat kita mengajar atau mendidik ke anak-anak yang mungkin di rumahnya juga agak sulit dikasih tahu atau dinasihatin, dan saat di sekolah pun seperti itu. Tapi sejauh itu masih tidak membahayakan temannya, saya berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit, dan tidak mungkin itu akan instan ya, pasti akan memerlukan proses seperti itu. Alhamdulillah, jika misalkan saya merasa bangganya itu, saya merasa berhasil itu saat anak yang tadinya mungkin agak kurang sifatnya, kurang sopan atau akhirnya dia berubah lah sedikit demi sedikit, dan itu menjadi suatu prestasi lah buat saya, walaupun itu memang membutuhkan proses dan membutuhkan waktu yang agak cukup. Iya betul, menanggapi Bu Tina ya, yang saya rasakan juga betul bahwa perkembangan anak di bidang akademik itu sebetulnya tidak terlalu membanggakan memang, tapi tidak terlalu berpengaruh ini. Berbeda ketika misalkan anak yang asal akhlaknya nih ya bisa dikatakan buruk atau jelek lah, tiba-tiba dia mau berubah. Nah itu untuk guru-guru tuh lebih ini ya Bu Tina, lebih berasa bermakna gitu hal itu. Ya pastinya awal-awal saya mengajar mungkin ada beberapa yang harus saya persiapkan, dan itu merupakan suatu hal yang agak membutuhkan waktu ya. Tapi untuk akhirnya karena sering seperti itu, akhirnya sudah terbiasa, dan mungkin saat ada beberapa guru yang mungkin tidak hadir, ya saya juga harus bersiap untuk harus dapat menggantikannya, sehingga
pelaksanaan atau berlangsungnya pembelajaran di kelas yang tidak ada gurunya pun akan bisa saya atau bisa guru-guru gantikan atau bisa di-share sama guru-guru yang lain. Seperti itu sih. Jadi walaupun persiapannya agak di awal memang agak susah, tapi akhirnya terbiasa dan untuk sekarang ya alhamdulillah sudah menjadi pekerjaan sehari-hari lah ya. Ya, gitu. jadi udah bukan hal yang baru lagi ya. Seperti itu. Sudah bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Ya. Kalau salah, nah itu yang benar-benar nanti akan menjadi kalau dalam agama bilangnya akan menjadi, kalau salah tuh ya akan menjadi dosa jariah ya katanya kan gitu. Kalau kita mendidik benar itu alhamdulillah itu akan menjadi amal jariah kita selama kita hidup gitu ya. Nah yang mengerikannya itu kalau misalnya kita salah mendidik anak, nanti akan mempengaruhi masa depan anak itu juga gitu ya. Jadi akan teringat-ingat terus bahwa oh itu dulu anak didik saya, tapi kenapa jadi begini? Apakah ada yang salah dari saya waktu dulu mendidiknya gitu. Mudah-mudahan selama 7 tahun saya mengajar ini mudah-mudahan tidak ada yang salah lah, insya Allah tidak ada yang salah, dan mudah-mudahan itu juga akan diterima oleh anaknya juga. Jadi mengenang anak-anak itu diajar oleh saya. Yang baik-baiknya boleh ditiru, tapi yang tidak baiknya jangan sampai dicontoh oleh anak, itu aja. Iya, karena itu juga kan merupakan tanggung jawab terbesar bagi seorang guru itu adalah itu. Ketika misalkan kita harus mendidik anak, nah kalau kita salah nih ya berakibatnya fatal, karena nanti kan anak tersebut pasti mencontoh kita kemudian mengajarkan lagi mungkin kepada orang lain, dan ya itu tadi jadinya dosa jariah itu. Nah itu tanggung jawab terbesar jadi seorang guru itu di sana. Bukan berarti saya memberikan pesan, bukan berarti saya lebih baik daripada guru-guru di luar sana ya. Yang penting kita selama kita mengajar, kita harus menikmati atau enjoy saja dalam mengajar itu. Serius kita mengajar itu menganggap bahwa anak yang kita ajar itu atau anak didik kita itu adalah anak kita sendiri. Bagaimana kalau anak itu nantinya misalkan besarnya nanti itu berguna bagi nusa bangsa dan agama, itu saja. Jadi kita jangan merasa agak terpaksa atau gimana ya, kita harus menikmati saja walaupun tanggung jawabnya besar tadi seperti yang tadi disebutkan itu sih. Jadi enjoy saja. Kalau untuk buah sendiri Mungkin untuk pesannya itu lebih ke pengingat juga untuk diri saya sendiri ya, bahwa mengajar itu nggak mudah, betul, tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita sama-sama terus belajar, berproses supaya bisa menciptakan generasi yang hebat, generasi yang mandiri, kreatif, cerdas, gitu. Kami mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru di Indonesia. Tetap semangat, Kreatif dan mendidik dengan ikhlas. Terima kasih.